Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita, channel Mujono Ahmad. Alhamdulillah di pagi yang sangat cerah ini saya akan membuat konten mengenai apa saja hal-hal atau faktor-faktor yang menyebabkan ketajaman atau tingkat ketajaman dari sebuah pisau. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Mujono Ahmad. Check this out. Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Oke ya guys ya, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketajaman dari pisau. Yang pertama adalah bahan bilah ya. Jadi untuk bahan bilah ini ada kaitannya dengan kandungan karbon. Nah, untuk kandungan karbon pisau yang disarankan adalah harusnya lebih dari 0,3% ya. Minimal 0,3 itu pun sebenarnya entry level ya untuk 0,3, dan juga tidak boleh lebih dari 3% ya, karena karbon ini akan menyebabkan karakter yang getas. Jadi seperti itu ya guys. Jadi kandungan karbon yang tepat ya akan menyebabkan pisau itu bisa diasah menjadi tajam yang ideal ya, ketajaman yang ideal. Tapi juga untuk kandungan karbon ini juga belum tentu berkorelasi antara kandungan karbon yang semakin tinggi berkorelasi kepada tingkat ketajaman yang lebih tinggi juga belum tentu ya. Kita ngomong belum tentu karena ada kandungan-kandungan lain dari pisau itu yang juga akan menentukan ketangguhan dan keawetan dari ketajaman itu. Oke ya guys, jadi yang pertama adalah bahan. Nah, di sini untuk salah satu bahan terbaik saat ini yang ada di Indonesia adalah, contohnya adalah bahan Elmac ya. Ini adalah pisau berbahan Elmac, yang mana bahan Elmac ini termasuk bahan yang kompleks steel yang memiliki kandungan karbon yang cukup tinggi, dan juga dia sudah termasuk stainless ya. Jadi stainless high carbon. Oke ya guys ya, jadi yang pertama adalah bahan, yang kedua adalah hardening atau sepuhan. Jadi sepuhan yang pas akan menyebabkan karakter dari baja tersebut atau bahan pisau tersebut atau mata pisau tersebut, dia akan memiliki karakter yang tangguh ya. Jadi pisau yang disepuh dengan sepuhan atau diharden dengan harden yang tepat, maka dia akan bisa mempertahankan ujung dari edge-nya ini. Dia tidak mudah untuk rolling dan juga tidak mudah untuk chipping. Jadi ketepatan dari sepuhan itu akan sangat berpengaruh terhadap keawetan dari ketajaman pisau tersebut. Dan juga di sini juga untuk sepuhan juga mempengaruhi dari seberapa runcing pisau tersebut akan bisa diasah. Maksudnya seperti ini guys. Ketika pisau tersebut diharden atau disepuh dengan sepuhan yang terlalu tinggi, maka dia tidak susah untuk dibuat runcing maksimal. Karena apa? Karena dia sebelum dia mencapai runcing yang sangat runcing atau runcing maksimal, dia sudah getas atau dia sudah pecah sehingga dia chipping ya. Ujungnya itu dia akan chipping, itu seperti itu. Jadi kalau kita rasakan dengan menggunakan kertas, maka akan sangat greges. Itu seperti itu. Nah, kemudian kebalikannya, ketika sepuhannya dia kurang, maka sangat rawan terjadinya rolling ya. Rolling artinya dia bergulir ke kiri atau ke kanan, yang juga menyebabkan ketajamannya juga tidak awet. Karena dia ketika terkena benturan, si ujung dari mata bilah ini dia akan letoy ya, bahasanya letoy. Jadi dia akan mudah berbalik ke kiri atau ke kanan. Jadi dia tidak bisa mempertahankan matanya tepat di tengah, seperti itu ya guys. Nah, cara melihat rolling atau enggak, kita bisa lihat dari kita balik mata pisau di atas, kemudian kita lihat dari pangkal sampai ke ujung apakah ada pantulan dari sinar yang ada di mata bilah berwarna putih. Apabila ada, artinya dia ada rolling ya guys. Nah, dia akan sangat mempengaruhi ketajaman. Jadi yang kedua adalah sepuhan ya guys.
sepuhan dari bilah itu yang menentukan tingkat ketajaman dan keawetan dari ketajaman sebuah pisau. Nah, yang ketiga adalah pengasahan. Nah, di sini yang dimaksud dengan pengasahan adalah seberapa grade kehalusan atau tingkat kehalusan dari media asahnya. Jadi semakin halus media asahnya, maka ujung mata bilahnya akan menjadi semakin runcing ya. Nah, di sini juga nanti akan didapatkan ketajaman yang sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai dengan maksud dibuatnya sebuah pisau atau bilah ya. Maksudnya seperti ini, ketika kita mengasah untuk peruntukan bilah tebas, maka kita juga harus menyesuaikan dari ketajaman yang ideal ya. Terus balik lagi untuk bilah-bilah sembelih juga kita menyesuaikan dari ketajaman ideal untuk sembelih. Maksudnya seperti itu. Tapi pada dasarnya, pada intinya, semakin halus grade media asah ya, semakin tinggi grade-nya, semakin halus hasil asahannya, dia akan memiliki ujung yang semakin runcing dan juga akan menyebabkan dia akan semakin tajam. Mungkin seperti itu ya guys. Nah, kemudian yang keempat adalah geometri. Nah, kita lihat ya untuk pisau ini. Untuk pisau ini dia memiliki geometri yang ramping dan memiliki bevel flat zero grain ya. Artinya flat zero grain adalah dia tidak ada micro bevel. Jadi dari pangkal dia langsung di BG sampai membentuk mata bilah ya. Nah, itu artinya untuk bevel seperti ini dia memiliki daya penetrasi yang sangat ringan untuk memotong ya. Ini contoh untuk bilah sembelih ya. Apalagi dipadukan dengan hasil asahan yang halus ya. Dia akan memiliki daya penetrasi yang sangat halus ya, yang sangat ringan. Sehingga ketika dipakai untuk menyembelih, maka dia mampu menembus leher hewan dengan kulit leher hewan dengan sangat mudah. Nah, di sini maksudnya tingkat ketajaman yang dimaksud adalah ketika geometri itu mempengaruhi dari daya penetrasi sebuah pisau untuk memotong ya, memotong benda yang objek potongnya, objek yang mau dipotong. Jadi ada beberapa bevel ya, yang paling umum itu ada flat dan juga ada convex. Nah, semakin flat dan semakin ramping serta semakin runcing mata bilahnya ya, semakin runcing mata bilahnya dan semakin ramping badan bilah itu, maka dia akan memiliki tingkat daya penetrasi yang ringan ya. Jadi dia semakin mudah, dan di situ juga dapat disimpulkan bahwa akan memiliki tingkat ketajaman yang lebih tinggi. Nah, akan tetapi tentunya kita juga harus melihat faktor-faktor yang lain, terutama juga keawetan dan juga ketahanan serta ketangguhan dari pisau tersebut, yang mana ketika pisau tersebut kita buat menjadi lebih runcing dan lebih ramping, tentunya akan lebih rawan ketika dia terkena benturan ya. Jadi di sini kita juga harus melihat bahwa semakin ramping dan semakin runcing dari pisau tersebut juga kita harus memberikan memberikan treatment atau perawatan yang juga harus lebih baik ya. Karena sayang banget ketika ini sudah ramping dan sudah sangat tajam, kita asal-asalan, naruhnya asal-asalan, kita pakainya juga asal-asalan, yang mana dia akan menjadi rusak dan rusaknya bisa fatal ya guys. Apalagi bilah yang sudah ramping seperti ini, yang sudah rapi seperti ini matanya, kita gunakan bukan sesuai peruntukannya, bisa buat tebas dan lain-lain, tentunya ini akan fatal akibatnya ya guys. Nah, jadi mungkin itu ya 4 hal yang mempengaruhi ketajaman dari sebuah bilah atau pisau atau golok ya. Jadi yang pertama adalah bahan bilah atau bajanya, yang kedua adalah sepuhannya, yang ketiga adalah hasil asahannya atau grade media asahnya, dan yang keempat adalah geometri dari bilah atau pisau atau golok tersebut ya. Jadi seperti itu ya guys. Nah, tentunya semuanya itu tergantung daripada bagaimana kita bisa menggunakan bilah tersebut dengan baik. Artinya walaupun ya kita sudah mempunyai bilah yang memiliki ketajaman yang bagus, bahan yang bagus, tapi kita tidak bisa menggunakan dengan cara yang benar, tentunya juga akan
tidak efektif ya dipakai, dan juga untuk keawetannya juga akan tidak awet jadinya. Mungkin seperti itu ya guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mujono Ahmad, dan share video ini seluas-luasnya jika dirasa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.